Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Susiana, NIM 857517138. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul 6 gelombang KP3 telinga, yaitu percobaan praktikum indera pendengaran manusia. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada 2 sendok, 2 mangkok, sapu tangan, dan kapas. Cara kerjanya yang pertama, tutuplah mata dengan sapu tangan. B. Kedua siswa masing-masing memegang sendok dan mangkok. Tentukan jarak antara saya yang ditutup mata dengan kedua siswa memegang sendok dan mangkok. Misalnya pertama 1 meter, kemudian 2 meter, begitu seterusnya. C. Setelah siap, saya akan memberi aba-aba agar siswa yang memegang sendok mengetukkan sendok pada mangkok secara bergantian. D. Sumbatlah telinga kanan dan kiri secara bergantian dengan kapas. Selanjutnya bergantian dengan siswa. Ulangi kegiatan seperti yang saya lakukan tadi. Lakukan sebanyak 4 kali. Kemudian catatlah hasil observasi ke dalam tabel. Adapun alat dan bahan, yang pertama, gambar struktur alat pendengaran manusia, lembar pengamatan, dan alat tulis. Berikut adalah gambar struktur telinga. Telinga merupakan alat-alat pendengaran manusia yang bisa menginterpretasikan getaran menjadi beraneka sumber bunyi. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Setiap bagian telinga mempunyai fungsi masing-masing. Telinga bagian luar berfungsi sebagai penampung gelombang bunyi untuk diteruskan ke saluran telinga. Sedangkan telinga bagian tengah berfungsi untuk mengantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sedangkan telinga bagian dalam berfungsi untuk mendengarkan suara dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Daun telinga merupakan bagian telinga yang paling jelas terlihat dari luar. Daun telinga memiliki lekukan-lekukan khas yang berguna untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang suara. Daun telinga memiliki struktur yang lentur dan elastis karena terdiri dari jaringan tulang rawan. Pada lubang telinga dilapisi kulit berambut halus dan kelenjar keringat yang produksi minyak serumen yang berfungsi untuk menangkap debu dan menghalangi masuknya air ke dalam telinga. Yang terakhir adalah saluran pendengaran. Saluran ini berfungsi sebagai jalan masuknya suara menuju ke gendang telinga. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah mempunyai beberapa bagian, diantaranya ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran antara lain tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan yang terakhir adalah saluran eustachius. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang sangat peka terhadap suara. Bagian ini berfungsi sebagai penerima gelombang suara yang telah ditangkap oleh daun telinga. Sedangkan 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil yang melekat pada gendang telinga, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang melekat pada lubang yang disebut dengan tingkat opal. Ketiga tulang pendengaran tersebut berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkat opal. Dimulai dari tulang martil, dilanjutkan ke tulang landasan, dan yang terakhir adalah ke tulang sanggurdi. Sedangkan saluran eustachius berfungsi untuk memasukkan udara ke telinga bagian tengah dan menjadikan tekanan udara di gendang telinga sama dengan tekanan udara luar.
Ini adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri atas beberapa bagian. Ada tingkat opal dan tingkat bundar. Kemudian koklea atau rumah siput, syaraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Yang pertama, tingkat opal dan tingkat bundar berpengaruh sebagai penerus gelombang suara dari tulang pendengaran ke rumah siput. Sedangkan rumah siput atau koklea yang bentuknya menyerupai cangkang siput berfungsi sebagai penerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi dan akan diteruskan ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran berfungsi sebagai penerima rangsangan suara dari koklea menuju ke syaraf otak. Dan yang terakhir adalah saluran setengah lingkaran. Bagian ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam tubuh. Itu tadi adalah struktur dan fungsi bagian-bagian dari telinga.